seorang penyair, seniman, penulis pernah mengatakan, ketika cinta adalah raja, maka kesetiaan adalah mahkotanya. Penyair Lebanon, namanya Khalil Gibran, bukan Gibran yang lain. Artinya bahwa mahkota raja itu adalah sesungguhnya dan seharusnya seperti Yesus, yaitu kesetiaan dan pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tadi kita mengikuti dalam Injil Lukas mengungkapkan tema yang kuat. Kuat sebenarnya dikatakan Yesus itu ditampilkan sebagai Sang Maha Pengampun. Pengampunan di situ luar biasa. Kata-kata terakhir dari bacaan tadi sengaja saya baca pelan-pelan, itu untuk saya sendiri menghayati itu. Hampir semua orang mengolok-olok Yesus, tetapi ada juga mereka yang tidak mengolok-olok. Termasuk salah satu dari penjahat tadi. Jemaat Perdana Kristiani memandang kematian Yesus seperti Mazmur 22. Ini orang yang tidak bersalah, tetapi harus menanggung sesuatu dari kesalahan banyak orang. Injil Lukas menyadari bahwa ternyata tidak semua orang mengejek Yesus, dan seperti saya katakan, raja kok disalib. Ya. Tetapi itulah makna pengampunannya. Disitulah ada makna pengampunan tersebut. Ketika orang banyak mempertanyakan kuasa Yesus, banyak yang tadi bertanya atau menyatakan sesuatu yang meragukan status kerajaannya itu. Ia menemukan kenyataan yang berbeda, menyatakan bahwa orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah, dan hanya orang benar, yakni Yesus sendiri, dapat mengampuni kejahatan yang luar biasa, ekstrim. Bukan hanya diingat oleh Yesus seperti diminta, tapi lebih juga jiwanya diselamatkan pada hari itu juga. Sosok penjahat tadi diampuni pada saat itu juga. Sosok Yesus yang tersalib ini menyingkapkan kuasa pengampunan yang sebenarnya dimiliki kita semua. Tergantung apakah kita memakainya atau tidak. Tidak mudah, saya tahu. Kualitas penting dari Yesus, kuasa pengampunan. Saya senang bercerita tentang keluarga saya, dan saya ingat ibu saya. Sudah meninggal tahun 2009. Lalu pada sekitar tahun 90 itu ibu saya punya aktivitas yang cukup sering dari Tangerang. Kami rumah di Tangerang, lalu di Jakarta itu ada tempat devosi sadana, meditasi sadana. Suatu kali dalam perjalanan naik bis, ibu saya naik bis. Kami pegawai negeri zaman dulu itu ya cukupan lah, yang penting bisa ini. Nah, dalam perjalanan dengan bis itu, ibu saya tiba-tiba kerasa bahwa dompetnya hilang, kecopetan. Dan pada saat itu ibu saya langsung ngomong sama kondektur, ada yang ngambil uang saya, ada yang ngambil dompet saya. Lalu kondektur langsung bergerak membuat supaya semuanya diam. Tetapi rupanya ibu saya melihat bahwa yang mengambil dompetnya itu seorang anak kecil. Itu diceritakan kepada kami. Dan ya, di mana hati seorang ibu ketika melihat seorang anak yang mengambil dompetnya? Hati ibu saya bergerak. Lalu kemudian ya sudah, akhirnya diam saja. Memang anak itu lincah sekali, cepat sekali keluar, dan kelihatan sekali ya kok organisasi copet di Jakarta itu nggak main-main gitu ya. Itu misalnya lompat sana udah ke sana, luar biasa.
tapi jangan ditiru gitu ya. Nanti saya ngomong begini jadi disuruh niru lagi, bahaya. Ya, tetapi dari situlah kami belajar, anak-anak ini belajar, anak-anak beliau ini belajar bagaimana sesuatu yang mungkin tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Hati seorang ibu, pengampunan itu luar biasa. Memang kami waktu itu sebagai anak-anak, nah itu kan banyak duitnya. Untuk saya uang ratusan ribu pada waktu itu atau apa, karena betul adik ibu saya itu baru dapat rezeki begitu ya. Bahkan ada beberapa lembar dolar begitu ya. Dan kami pasti merasa, tapi ketika diceritakan bahwa yang dilihat itu seorang anak, berubah kami semua. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sebagai pengikut Kristus, apakah kita cukup hanya berbuat baik? Rupanya tidak. Ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih luhur, lebih mulia, dan itulah mengikuti Dia. Perbuatan baik biasanya memang muncul ya karena kemanusiaan kita ada unsur transaksional di situ, tapi apakah itu juga membuat transformasi, perubahan pada mindset cara kita berpikir, itu belum tentu. Prosesnya panjang. Masih diperlukan perwujudan sederhana, iman, kesaksian yang tulus dan sederhana. Karena apabila kita tidak tulus, orang akan paham siapa kita. Kalau kita tidak tulus, orang akan tahu siapa kita. Kualitas kita dinilai dari hal itu. Cara kesaksian sederhana membantu kita memurnikan setiap tujuan. Kita setiap kali, bahkan kita nanti ketika keluar dari ruangan ini, kita tahu tujuan kita ngapain. Dan itu menunjukkan kualitas kita masing-masing. Model kepemimpinan yang bersaksi, memberi teladan mungkin tidak se-efektif para dosen, pengajar, dan sebagainya. Itu banyak. Tetapi harus memulai menggali, mengena sampai ke dasar hati. Itu tidak mudah. Tantangan orang tua zaman sekarang demikian. Bagaimana generasi-generasi ini? Apakah mudah untuk ditembus hatinya? Seringkali kita menghadapi kesulitan, menghadapi banyak kecenderungan orang punya pelanggaran. Ya, misalnya nanti kita keluar. Seperti kesalahan kalau bersama-sama itu supaya nanti penegak hukum itu kewalahan begitu ya, masuk semuanya gitu ya. Lalu apakah itu pilihan yang baik? Kalau orang punya kualitas kehidupan yang baik pasti tidak akan demikian. Punya prinsip. Dalam situasi bahwa tantangan kesetiaan iman itu perlu kita wujudkan, Yesus sendirilah adalah Raja yang tidak mencari selamat untuk dirinya sendiri. Dia tadi memberi keselamatan untuk orang yang disalibkan bersama Dia. Itu sudah suatu teladan yang luar biasa. Mengikuti teladan Yesus dapat kita wujudkan dengan membela apa yang benar, meskipun kita tidak mudah mengikutinya kalau memang seringkali hanya seperti ikut arus. Banyak dari kita ikut arus, akibatnya terjebak. Kitab kedua Samuel kita temukan perbedaan karakter Daud. Ya, Daud yang didatangi umatnya, kami ini darahmu, warga. Daud dibandingkan dengan Saul dalam kepemimpinan dan dianggap sama seperti Saul juga. Suku-suku Israel mengamati bahwa Daud mampu memimpin setiap gerakan orang Israel. Mereka ingat firman Tuhan yang mengatakan Daud terus harus menggembalakan Israel yang merupakan milik Allah. Seorang gembala diikuti oleh domba-dombanya karena menumbuhkan rasa percaya, berani melindungi kawanannya. Maka kita sebagai pengikut Kristus di hari Raja Kristus Raja semesta alam ini
memandang Dia yang tersalib. Pandanglah dengan sungguh Dia yang disalib, kalah oleh dunia, tapi memiliki kuasa pengampunan yang menyelamatkan. Setiap kali saya ingat Pastor Leo itu selalu mendoakan keperdamaian dunia. Memang kecenderungan dunia perang, ya, dan itu sulit gitu. Tetapi Yesus memberikan visi yang lain, pengampunan, mulai dari hal yang sederhana. Pasti tidak mudah di zaman ini memberi kesaksian yang demikian. Tantangannya itu, tapi itu pilihan kita dari Yesus. Sekalipun kita bukan pemimpin, apalagi raja, ya. Kita dengan peran masing-masing paling sederhana bisa memberikan contoh kepada dunia. Kita tidak perlu kecil hati menghadapi olok-olokan, bully, ejekan, kebencian, sebab kebenaran iman itu lebih istimewa. Kita yakini bersama, kita pegang bersama Yesus sampai kesudahannya. Semoga kita sekalian memiliki semangat seorang pemimpin berani memikul salib. Dengan penuh keyakinan, semoga kesaksian iman kita pun menyelamatkan banyak orang. Mahkota Raja bagi Yesus adalah kesetiaan dan pengampunannya. Mari kita mengikuti dalam berkat-Nya.